Yang satunya. Oh, aku mute ya. Ko Andi. Nah, kita memasuki satu topik penting selama beberapa kali pertemuan ini karena kita membahas soal milenium, yaitu masa 10.000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kok 10.000? Kerajaan 1000 tahun ya. Nah, kerajaan 1000 tahun itu akan kita dekati langsung dari kitab Wahyu dengan analisa teologi dan biblika. Jadi konsep milenium yang ditemukan dalam Wahyu pasal 10 20 ayat 1 sampai 10 merupakan salah satu tema eskatologis yang paling penting, tetapi juga tema yang menimbulkan banyak kontroversi dalam perkembangan teologi Kristen di dalam gereja. Istilah milenium yang berarti 1000 tahun itu merujuk pada periode pemerintahan Kristus. Ya, jadi pengikatan yang isinya yaitu pengikatan iblis diikat selama 1000 tahun dan adanya partisipasi orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah, otomatis akan terjadi kebangkitan bagi orang-orang kudus yang martir ya, yang terbunuh oleh karena nama Kristus Yesus. Ya. Jadi orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah itu bangkit. Tetapi hanya mereka yang mati syahid di dalam Kristus. Kalau kita menguliti Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 itu jelas dikatakan. Jadi perdebatan teologis tentang milenium ini menghasilkan berbagai kerangka pemahaman seperti primil, amil, kemudian postmil yang masing-masing menawarkan perspektif yang sangat unik. Jadi dari tiga ini mungkin saudara-saudara pernah mempelajari langsung atau tidak langsung yang disebut primil itu, kerajaan 1000 tahun itu datang, tetapi orang-orang kudus mengalami rapture lebih dahulu. Jadi oleh sebab itu disebut sebelum masa 1000 tahun. Kemudian kalau amil itu sudah terjadi sekarang ini semenjak Roh Kudus memberikan karya regenerasi. Kemudian ada pusmil. Pusmil itu orang-orang tetap tinggal dan mengalami masa sengsara besar sebelum masa 1000 tahun atau masa pemerintahan 1000 tahun itu datang. Dan ini sangat problematik, saudara-saudara. Tetapi saya memang cenderung mengimani pendekatan dari premillennialism. Walaupun yang dua itu juga berdasarkan pada kitab suci, tetapi ada banyak kontroversi di dalamnya, nanti kita pelajari. Kemudian dari konteks sastra dari kitab Wahyu itu bisa dimengerti sebagai apokaliptik teks atau kitab apokaliptik yang disebut apokaliptik. Apo itu artinya membuka. Kaliptik itu membuka masa atau suatu masa. Ya, apokaliptik jadi gambaran secara bukan simbolis ya, suatu gambaran yang memberikan satu ilustrasi mendominasi Wahyu, seringkali menggabungkan elemen literal dan
metaforis di dalam pendekatan apokaliptik ini. Tetapi kalau pendekatan apokaliptik itu di dalam satu hal orang mengatakan ini simbol, misalkan ada 7 pewahyuan tentang masa yang akan datang. Kalau satu saja itu dimengerti sebagai simbol, maka semuanya secara seimbang juga harus disimbolkan. Tapi kalau satu itu dimengerti secara literal, yang lain simbol, yang lain itu hanya ekspresi, maka pewahyuan di dalam kitab Wahyu itu tidak menyajikan satu cara pewahyuan yang sinkron satu dengan yang lain. Nah, kitab Wahyu itu selain teks apokaliptik tetapi juga profetik. Profetik itu adalah bersifat mewahyukan, menubuatkan atau kitab nubuat. Jadi Wahyu itu melanjutkan nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi apabila kita ini berdiri pada milenialisme yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu hanya simbol, maka nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama itu juga hanya simbol. Maka tidak ada manfaatnya kalau kita menanti-nanti simbol gitu ya. Jadi kalau kitab Wahyu itu merupakan selain pesan apokaliptik membuka masa-masa yang rahasia, tetapi juga menyatakan profetik, menyatakan nubuatan. Jadi penggenapan nubuatan dari perjanjian lama yang menekankan intervensi ilahi dan keadilan ilahi. Seperti di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 dan seterusnya. Kemudian Yeskiel pasal 37 ayat 39 dan seterusnya. Tetapi selain kitab Wahyu itu merupakan kitab apokaliptik yang membuka akhir zaman dan juga kitab nubuatan, namun tidak kalah pentingnya kitab Wahyu itu merupakan sebuah surat, yaitu surat penggembalaan. Surat penggembalaan yang artinya bahwa pesan-pesan di dalam kitab Wahyu itu ditujukan kepada gereja-gereja yang menderita, terutama di Asia Kecil yang merupakan representasi dari gereja-gereja di segala zaman dan abad. Direpresentasikan 7 karena kitab Wahyu itu angka 7 menduduki posisi yang sangat penting. Yaitu 7 itu merupakan angka sempurna. Jadi kalau 7 gereja itu representasi daripada gereja secara universal, genap dan semuanya termasuk di dalamnya, termasuk di dalam 7 gereja itu. Dan spesifikasinya itu sudah tertera semuanya tentang gereja itu. Nah, salah satunya adalah gereja Philadelphia dan Smyrna. Yang 2 itu merupakan gereja yang benar, dan yang 5 itu merupakan gereja dunia. Jadi merupakan satu surat penggembalaan, sehingga interpretasinya dari kitab Wahyu itu harus mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana kitab Wahyu itu ditulis. Jadi mata kita tidak tertuju kepada apokaliptik dan profetik saja, tetapi juga menyangkut tentang konteks sejarah dan juga konteks sosial yang terjadi, yang sedang bergejolak dari waktu ke waktu, yang sifatnya itu akumulatif dan saling memenuhi satu dengan yang lain. Jadi dengan kata lain bahwa kitab Wahyu itu terbaca makin lama makin jelas, makin lama makin jelas melalui konteks sosial dan konteks sejarah dari waktu ke waktu. Karena sejarah yang satu dengan
konteks sosial yang satu itu menggenapi yang lain. Jadi selama sejarah itu masih ada, selama konteks sosial itu masih ada, maka peristiwa apokaliptik dan peristiwa nubuatan di dalam kitab Wahyu itu akan melaju terus sampai kepada satu titik masa yang disebut titik consummation, pemenuhan dalam segala sesuatu. Itu ya. Nah, itu dari konteks sastra dari kitab Wahyu. Kemudian kita memasuki posisi struktural kitab Wahyu pasal 20. Karena Wahyu pasal 20 ini mata hati kita akan tertuju kepada satu kata, yaitu milenial atau kerajaan 1000 tahun. Jadi Wahyu 20 itu muncul setelah penglihatan tentang Kristus yang the victor, Kristus, kemenangan Kristus atas binatang itu, yaitu the beast, terus atas nabi-nabi palsu dan raja-raja di bumi. Itu merupakan konteks sejarah dan konteks sosial dari Wahyu pasal 20 yang dituliskan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Kita tidak boleh memisahkan Wahyu pasal 20 ini dengan Wahyu 19. Sedangkan kerajaan 1000 tahun berfungsi sebagai periode transisi antara kemenangan ini dan final judgment, penghakiman terakhir, yaitu Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 sekaligus menjembatani sejarah itu dengan kekekalan. Begitu sejarah itu selesai, kita memasuki langit dan bumi baru, maka sejarah itu berhenti. Kenapa berhenti? Tidak melaju lagi, sebab pada saat itu kita semuanya memasuki kekekalan. Jadi tidak ada periode historis lagi. Jadi yang namanya eternity itu tidak ada histori. Karena yang disebut histori itu merupakan catatan masa lampau yang terus akan merujuk kepada catatan masa kini dan dimungkinkan untuk merujuk kepada masa yang akan datang. Itu tercatat di dalam the history dari kehidupan alam semesta, the history dari kehidupan manusia. Tetapi begitu kita memasuki langit dan bumi baru setelah masa kerajaan 1000 tahun itu selesai, kita memasuki yang disebut the great white stone judgment. Kita memasuki masa penghakiman tata putih. Begitu tata putih itu selesai, kita memasuki masa yang disebut langit dan bumi baru. Nah, itu ya, kita betul-betul memasuki eternity, kekekalan. Jadi itulah posisi struktur daripada kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara perlu mengerti ini dengan jelas, belum move on. Yang kedua adalah exegesis Wahyu 20 ayat 1 sampai 10. Yang disebut exegesis itu pengupasan yang berdasarkan kepada apa yang ada di dalam pikiran dari Rasul Yohanes. Itu disebut exegesis. Kita tidak mencoba mengerti kitab Wahyu berdasarkan pemikiran orang-orang dari YouTube. Ya toh. Misalnya ada orang mati kemudian bertemu Tuhan Yesus, diajak jalan-jalan ke kitab Wahyu, ke neraka, terus mampir sebentar ke surga, ketemu ini dan itu, ketemu Billy Graham masuk neraka,
ketemu orang-orang yang makan babi masuk neraka, itu bukan exegesis. Jadi kita tidak mempelajari kitab Wahyu yang fokus kepada Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun berdasarkan sumber-sumber lain, tetapi berdasarkan kepada exegesis, yaitu pengupasan, analisa, dan expose, penelanjangan serpian-serpian daripada ayat-ayat tersebut. Sehingga dari cara exegesis itu, maka laju daripada konteks sejarah dan sosial dari masa ke masa, orang-orang itu sadar atau tidak sadar dimasukkan ke dalam pemenuhan kitab Wahyu, seperti alur daripada cerita bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia itu dialirkan kepada dua arah, yaitu dari Gog dan Magog menuju kepada satu tempat tertentu. Jadi alurnya itu seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi eksegesis kitab Wahyu ini akan kita kupas sekilas saja sebelum kita memasuki masa yang lebih detail. Dari eksegesis Wahyu pasal 20, kita bertemu dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu iblis itu diikat. Jadi begitu kerajaan 1000 tahun itu dimulai, the grand opening dari kerajaan 1000 tahun itu dibuka dengan menyingkirkan iblis dari masa kerajaan 1000 tahun yang disebut pengikatan iblis. Jadi ini merupakan gambaran atau simbol. Kalau kita menganut amillennialism, maka mau tidak mau kita harus menerima ini sebagai satu simbol, sebagai satu ilustrasi saja. Tetapi saya meyakini, amin tu amin, bahwa ini merupakan satu peristiwa yang literal. Jadi the grand opening dari era atau masa kerajaan 1000 tahun dimulai dengan menyingkirkan iblis. Iblis tidak boleh eksis di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi malaikat dengan kunci dan rantai yang merupakan representasi daripada otoritas ilahi membatasi kekuasaan dan ekspansi serta misi dari iblis dan kerajaannya. Sehingga jurang maut itu terbuka, menggambarkan pemisahan dari ciptaan yang aktif dari Tuhan Allah. Itu juga dilukiskan secara eksplisit di dalam Lukas pasal 8 ayat 31 dan Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian apa tujuan daripada diikatnya iblis itu di dalam masa kerajaan 1000 tahun? Iblis diikat agar tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun atau 10 abad. Dan ini menunjukkan pembatasan besar atas pengaruhnya, meskipun tidak berarti pemusnahan total. Tetapi ada hal yang unik yang saudara perhatikan dengan baik. Ada hidden agenda dari kerajaan 1000 tahun dengan mengikat iblis. The hidden agenda ini
diikatnya iblis bukan berarti selama 10 abad itu kejahatan dan dosa tidak ada. Selama 10 abad terjadi gigantic population, bisa billion, bisa trillion. Jadi selama 10 abad pada masa kerajaan 1000 tahun itu, diindikasikan umur manusia panjang. Karena tingkat stres menurun, penyakit juga menurun, masa damai, masa yang nyaman pada masa pemerintahan orang-orang kudus itu. Tetapi selama 10 abad itu ternyata hal yang mengejutkan tercatat bahwa kejahatan itu increase secara rapidly, secara pesat luar biasa, dan kecanggihannya makin tidak bisa diikuti dengan akal budi lagi. Hal ini ingin mengatakan kepada seluruh umat manusia, walaupun tanpa peran iblis di dalam kancah kehidupan manusia, terbukti bahwa unredeemed people itu tetap hidup di dalam dosa. Jadi nanti kejahatan itu bukan main, tapi itu teredam selama masa 10 abad tersebut. Tetapi pada akhir kerajaan 1000 tahun iblis dilepaskan, maka terjadi peledakan yang bukan main tentang kejahatan dan sumber kejahatan, penyesatan, pemalsuan. Dikatakan iblis itu muncul sebagai the slaughter nomor 1. Jadi banyak darah dicurahkan pada waktu itu. Nah, think about that, ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak semata-mata iblis yang membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Acap kali kita menyalahkan iblis. Ya memang iblis adalah the trigger, pemicu. Tetapi terbukti setelah iblis itu diikat selama 1000 tahun. 1000 tahun, 10 abad itu, alam semesta dihuni oleh orang-orang berdosa yang bukan main. Jadi durasi 1000 tahun itu menjadi perdebatan. Apakah secara literal itu anggapan dari Brimil itu literal, ya 1000 tahun. Tetapi diterima secara simbolis oleh milenium dan post milenium. Sehingga mengakibatkan kalau diterima sebagai simbol, iblis itu sendiri juga simbol. Terus diikatnya iblis di jurang maut itu juga simbol. Jadi kalau satu simbol ya semua simbol. Terus apa gunanya kita belajar Alkitab kalau cuma simbol-simbol doang? Gitu. Kemudian kita memasuki pemerintahan orang-orang kudus. Siapakah mereka itu? Orang-orang kudus khususnya adalah kaum martir, ayat 4 sampai dengan 5. Coba dibaca salah seorang, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Silakan. Kalau
salah seorang, please. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi yang disebut mereka itu adalah orang-orang kudus kaum martir. Jadi kebangkitan pertama itu adalah mereka yang bangkit. Dan mereka lah yang memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu dijelaskan juga di dalam Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan 14. Jadi orang-orang kudus khususnya martir diberikan otoritas untuk memerintah. Dan tahta yang dibacakan oleh Andri tadi mencerminkan satu pembenaran dan keikutsertaan dalam pemerintahan Kristus. Jadi mereka duduk di tahta. Yang kedua, ayat ini 4-6 itu menjelaskan adanya kebangkitan pertama. The first resurrection. Nah, coba saudara perhatikan. Pandangan premillennialism. Kebangkitan jasmani orang-orang percaya sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi adanya kebangkitan tubuh. Pandangan Amil, kebangkitan rohani merujuk kepada kelahiran baru atau kehidupan di hadirat Allah. Jadi Amil itu yang dipahami oleh orang-orang reform itu mengabaikan terjadinya kebangkitan tubuh yang pertama. Sedangkan pandangan postmillennialism itu kemenangan gereja secara simbolis. Tetapi Wahyu pasal 20 yang dibaca Andri itu secara kasat mata dan terlihat. Bahkan Yohanes aku melihat mereka kepalanya dipenggal. Mereka ditumpahkan darahnya. Akan sangat lucu dan absurd kalau itu disebut sebagai simbol. Kaum martir itu apakah simbol? Jadi think about that, ya. Jadi kebangkitan orang-orang kudus, yaitu imam-imam Allah dan Kristus, itu merupakan pemenuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 6, coba dibaca salah seorang, ditambah dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Silakan. Keluaran dulu 19 ayat 6. Keluaran 19 ayat 6. Okay. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus Prices go up in the short term. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dua ayat itu merupakan surat apokaliptik tentang hadirnya imam-imam Allah yang turut memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam masa kerajaan 1000 tahun.
terjadi artinya adalah bukan sekedar simbolik, bukan sekedar peristiwa rohani, tapi peristiwa fisik, literal. Ya. Kemudian kita memasuki lebih dalam lagi ayat 7 sampai dengan 9. Pasal 10 ayat 7 sampai 10, yaitu pelepasan dan kekalahan akhir iblis. Jadi adanya pelepasan sekaligus kekalahan dari atau final defeat dari iblis, dijelaskan dari ayat 7 sampai 10. Jadi pada saat iblis terjadi pelepasan atas iblis, pelepasan itu bersifat sementara, memungkinkan iblis melakukan pemberontakan terakhir dan mencerminkan satu yang biasa disebut secara teologi adalah perseverance of the saint, yaitu ketekunan orang percaya di dalam memasuki masa akhir dari tribulation dan kesengsaraan, aniaya, pencobaan dari umat manusia yang dilontarkan oleh iblis dan kawan-kawannya. Jadi pada saat itu, saudara-saudara melihat begitu iblis dilepaskan, tidak serta-merta selama 10 dekade itu, 10 abad itu, orang-orang itu langsung ikut iblis. Tetapi selama 10 abad itu sudah membuktikan bahwa orang yang lahir dari Adam itu yang belum mengalami karya penebusan Kristus itu betul-betul menjadi budak dari dosa. Nah, budak daripada dosa itu merupakan kekuatan dari iblis. Begitu iblis dilepaskan, maka pengaruhnya itu seperti magnet yang luar biasa. Jadi dari seluruh dekade itu, pengikut-pengikut iblis itu semakin membludak banyaknya, saudara-saudara. Sehingga dunia dikuasai betul-betul oleh iblis yang dilepaskan dalam saat-saat sementara itu. Jadi saudara melihat dari kitab Wahyu itu, bagaimana iblis itu bekerja membuat chaos di dalam seluruh isi semesta ini. Nah, secara historis, secara sosial itu terjadi pembelahan yang besar, tetapi dari kelompok majority itu adalah pengikut iblis. Jadi sistem ekonomi dikuasai, teknologi dikuasai, sistem budaya dikuasai, sampai mata uang pun dikuasai. Sistem financial system itu dikuasai. Bahkan kunci daripada knowledge tentang universe itu juga dikuasai oleh iblis. Dalam waktu yang sangat singkat itu, iblis betul-betul bersama dengan kekuatannya itu betul-betul membombardir orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi berdasarkan Yeskiel, kitab Yeskiel, Gog dan Magog itu merupakan oposisi universal terhadap Allah. Jadi iblis itu begitu rupa bisa membelah dunia itu dalam dua arah. Seperti digambarkan dari Gog dan Magog akan bertemu di dalam satu titik, di mana peperangan yang disebut sebagai penyembelian ras manusia secara besar-besaran itu terjadi, saudara. Merupakan pemberontakan melawan Allah dalam titik kulminasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi saudara bayangkan, selama 10 dekade, selama kerajaan 1000 tahun itu terjadi, mereka menahan diri, tetapi mengumpulkan kekuatan sedemikian rupa. Tapi begitu iblis dilepaskan, pada akhir kerajaan 1000 tahun itu terjadi peledakan kejahatan yang bukan main. Terus setelah itu, tetapi ada
penghakiman akhir, saudara, yaitu lautan api yang merupakan hukuman eskatologis yang terakhir bagi iblis, binatang, dan nabi palsu serta pengikut-pengikutnya. Dalam Matius pasal 25 ayat 41 itu dicetuskan dengan sangat baik. Oke? Ada pertanyaan? Itu tadi kita bicara soal eksegesis kitab Wahyu pasal 20. Jadi kita berbicara apa kata ayat-ayat itu sendiri. Nah, kita memasuki perspektif teologis tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi inilah yang menjadi pemicu kebingungan di antara gereja-gereja pada saat ini. Yaitu pandangan teologi tentang kerajaan 1000 tahun. Yang pertama adalah premillennialism. To be honest, saya menaruh iman saya kepada yang ini, yang pertama ini. Mari kita lihat apa itu premillennialism. Dalam bahasa Indonesianya itu disebut kerajaan 1000 tahun atau sebelum 1000 tahun. Jadi pre itu adalah sebelum, milenial itu adalah 1000. Jadi sebelum masa 1000 tahun. Akar sejarahnya bapak-bapak gereja seperti Justinus Martyr dan Irenaeus itu menekankan milenial kerajaan 1000 tahun itu ada secara literal terjadi setelah kedatangan Tuhan Yesus. Ciri-cirinya dari pemahaman ini ialah yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus itu mendahului kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, periode 1000 tahun adalah literal atau hurufiah, terjadi secara sungguh-sungguh di dalam sejarah kehidupan, bukan sejarah rohani, bukan simbol, bukan ilustrasi, bukan menurut mereka. Jadi periode 1000 tahun itu adalah sungguh-sungguh terjadi. Yang artinya ialah memenuhi nubuatan perdamaian dan keadilan dari Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 8 dan juga kitab Zakaria pasal 14. Dan terjadi kebangkitan itu bukan kebangkitan abal-abal, bukan kebangkitan roh, bukan kebangkitan rohani atau KKR, kebaktian kebangkitan rohani. Tapi yang terjadi adalah the first restoration of the martyrs. Jadi bersifat jasmani. Jadi strength-nya dari pandangan premil ini adalah mengambil janji perjanjian lama secara serius. Jadi apa yang dijanjikan oleh perjanjian lama itu diterima oleh premil ini secara serius, bukan satu simbol. Mereka mengatakan sudah dinubuatkan sekian ribu tahun. Masa kita terima sebagai satu janji abal-abal, hanya janji yang bersifat simbol-simbol saja menurut mereka. Tantangannya apa? Tantangannya adalah integrasi atau pencakupan kerajaan 1000 tahun dengan penciptaan baru, bagaimana itu terjadi. Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Tetapi jelas bahwa penciptaan langit dan bumi baru itu mengakhiri kerajaan 1000 tahun. Karena kenapa? Karena menurut pandangan dari kitab Wahyu itu sendiri, sebelum the great
judgment, sebelum penghakiman akhir tahta putih, terjadi general resurrection, kebangkitan tubuh secara general, baik orang fasik ataupun orang tebusan, terpisah menjadi domba dan kambing di hadapan tahta putih. Yang satu kelompok yang disebut the religious people, yang satu akan disebut sebagai the redeemed people, yang satu disebut sebagai the worker of that belief, yang satu disebut sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita tidak membahas itu lebih dalam nanti pada saat kita memasuki pembahasan penghakiman tahta putih pada bagian ketujuh daripada pembahasan kita ini. Ada pertanyaan? Sudah lebih ya waktunya, Andre? Belum. Itu saya mau tanya itu Pak. Kan katanya tadi kan kerajaan 1000 tahun kan pemerintahan Tuhan Yesus ya, yang memimpin Tuhan Yesus ya di kerajaan itu ya, bersama dengan orang kudus. Pertanyaan pertama, tadi kan disebutkan kejahatan makin meningkat. Itu yang saya tahu di akhir ketika dilepas lalu iblis menyesatkan mereka, tetapi tidak, kalau di ayatnya yang mana itu yang menyebutkan bahwa kejahatan itu meningkat tajam di zaman itu? Itu nanti kita bahas di dalam episode kedua, yaitu Gigantic Population and the Rising Evil in the Millennium. Oke. Jadi jangan dibahas sekarang nanti. Ya. Lalu yang kedua tadi tentang Yeskiel, Gog and Magog itu apakah sama dengan peperangan Gog Magog di Wahyu? Yang di Yeskiel itu apakah sama dengan Gog Magog di Wahyu? Karena seperti katanya Rusia melawan Israel, kalau misalnya perang itu adalah Gog Magog yang sekarang yang berbeda dengan yang di kitab Wahyu. Kalau Gog Magog di kitab Wahyu itu kan setelah iblis dilepaskan gitu. Apakah itu sama? Gog Magog di kitab Yeskiel itu merupakan profetik yang diilustrasikan terjadi pada masa itu, tetapi visinya adalah masa eskatologi. Karena sekali lagi kitab Yeskiel itu adalah kitab profetik tentang bait suci yang baru. Tapi Yeskiel melihat bait suci yang baru itu bukan bait suci yang dibangun di bumi, tetapi bait suci yang baru di dalam langit dan bumi baru. Jadi bersifat progresif. Jadi sudah dikatakan lebih dahulu, foretell namanya. Jadi Gog dan Magog itu di dalam kitab Yeskiel itu peristiwa sejarah pada masa itu yang menubuatkan tentang Gog Magog di dalam peristiwa eskatologi yang mengarah kepada peperangan Harmagedon. Oke? Seperti peristiwa Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu digenapi pada saat Raja Daud lahir. Tetapi kelahiran Raja Daud yang memerintah itu merupakan sejarah yang menubuatkan tentang keturunan Raja Daud yang disebut Messianic prophecy itu. Seperti itu.
Terus Yesaya pasal 9, bangsa yang berjalan di dalam gelap akan melihat terang yang besar. Itu digenapi pada masa pemerintahan keemasan Raja Daud. Tetapi bukan itu dari final pemenuhan nubuatan. Tetapi final pemenuhan nubuatan itu pada saat Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi bersifat progresif. Jadi satu peristiwa sejarah. Oleh sebab itu tadi saya mengatakan bahwa kitab Wahyu itu tidak boleh dilepas daripada konteks sejarah dan sosial di mana Wahyu itu ditulis. Gitu. Oke? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita memasuki milenial. Milenial itu dipegang oleh kelompok reform. Ya. Jadi, tapi bagi saya setelah saya meneliti dengan hati-hati, tidak seimbang gitu. Yang satu literal, yang satu simbol, yang satu fisikal, terus yang ini spiritual. Nah, kemudian bagaimana menggadukkannya? Nah, coba kita lihat ya, yang milenial. Milenial itu merupakan satu perkembangan sejarah, saudara. Jadi pandangan Agustinus memandang bahwa Kerajaan 1000 tahun itu sebagai zaman gereja dengan penekanan pada pemerintahan rohani. Jadi Kristus itu pada zaman gereja itu sudah memasuki masa kerajaan 1000 tahun itu sendiri. Itu pandangan milenial. Yang disebut itu sebetulnya itu tidak ada berarti. Misalkan ateis, berarti itu tidak ada teo Tuhan. Jadi paham yang mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, ini disebut millennialism. Yang artinya itu tidak ada, millennial itu 1000 tahun. Jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun. jadi gitu. Jadi pandangan ini hanya abal-abal, simbol-simbolan. Tapi bagi saya terlalu lucu. Ciri utamanya apa? Ciri utamanya adalah pengikatan iblis terjadi pada masa kedatangan pertama Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus lahir, ikat itu sudah diikat. Loh, sampai sekarang iblis merajalela kok diikat loh. Jadi begitu. Terus kemudian kebangkitan pertama itu bersifat rohani, merujuk pada kelahiran baru. Jadi yang disebut kebangkitan pertama dari kitab Wahyu pasal 20 itu hanya simbol daripada kebangkitan rohani melalui kelahiran baru. Kemudian kerajaan 1000 tahun itu melambangkan pemerintahan Kristus yang sedang berlangsung. Jadi kita ini sedang memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Jadi, ya tahu kalau saudara percaya ini ya silakan. Tapi saya terus terang walaupun saya memahami iman reform, tapi saya tidak percaya. Karena pakai simbol-simbol ya, lucu tuh. Karena kita bicara soal post-millennialism. Di ciri utama dari sini itu push itu untuk ingin mengatakan, orang Kristen jangan seenaknya sendiri ya. Jangan mengatakan kamu itu rapture baru ada tribulation ya. Enggak. Kamu mengalami tribulation dulu. Setelah kamu dianiaya, dipenggal, baru kerajaan 1000 tahun itu datang. Jadi populer pada masa optimisme sosial, misalnya masa teologi Puritan itu ya, orang-orang kudus. Orang Puritan itu kan sangat mementingkan kekudusan, hidup kudus supaya mereka terlepas daripada masa tribulation, masa kesengsaraan besar. Jadi milenium itu adalah zaman keemasan keberhasilan Injil. Jadi misi itu akan
terjadi bangsa akan mendengar Injil, itu masa kerajaan 1000 tahun menurut mereka. Terus pengikatan iblis itu mencerminkan pengekangan kejahatan untuk memungkinkan misi gereja berkembang. Padahal di dalam kitab Wahyu tidak menyinggung-nyinggung soal gereja, soal misi. Betul enggak? Jadi di situ. Ada pertanyaan? Silakan saudara kalau mau mengikuti masa kesengsaraan besar, ya ikuti paham postmillennialism. Kalau saudara mengatakan sudah terjadi pada 1000 tahun kita memasuki, yaitu pemahaman amillennialism. Tapi kalau saudara mengikuti surat Tesalonika dan kitab Wahyu, itu sangat menjelaskan tentang adanya beberapa peristiwa terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun itu terjadi. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, pertemuan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki di angkasa, surat Tesalonika. Yang ketiga, adanya the banquet of the Lamb, adanya perjamuan anak domba. Itu terjadi pada saat pengangkatan gereja, dikumpulkan di atas, dan itu ada the banquet of the Lamb. Tapi sebelum the banquet of the Lamb itu ada peristiwa yang disebut rapture, pengangkatan gereja. Setelah gereja diangkat, terjadi peristiwa yang kelima. Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang kudus turun dan disaksikan oleh orang banyak. Seperti pada saat dia terangkat ke surga, turun dari langit, turun. Begitu turun, seketika juga itu malaikat Tuhan mengikat iblis dan dimasukkan di dalam jurang maut untuk sementara waktu. Kemudian terciptalah damai di bumi selama 1000 tahun. Kejahatan terpendam di dalam the sinful nature of all human race. Berarti kalau yang disebutkan bahasan ini kan berarti rapture-nya di depan ya, pre-tribulation. Ya, Ah. ya sebelum tribulation. Kalau post millennium berarti rapture-nya di belakang ya? Tidak ada rapture. Oh, nggak ada rapture dia? Ya, tidak ada, langsung kata putih. Oh, oke. Apa yang mau di rapture? Kalau di rapture itu terus kapan turunnya lagi? Ya, post millennium mungkin terakhir rapture-nya langsung naik, langsung turun gitu. Yang naik apa? Ya, itu. Orang-orang yang di rapture. Tidak masuk akal. Hmm. Kalau mau rapture terjadi setelah masa 10.000 tahun. Oh, bukan. Itu kan beda lagi. Masa tribulation, ada lagi yang masa tribulation, lalu rapture di terakhir tribulation, lalu masuk ke millennium. Itu berarti pre ya? Berarti pre-millennium tapi rapture-nya di setelah tribulation ya? Iya, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Kan ada tuh pre-trib, mid-trib, sama post-trib. Istilah itu. Nah, Ya. itu lain lagi ya, topik lain lagi Pak ya? Ya, itu nanti topik yang berbeda. Oke. Tapi, ya silakan. Tapi nanti setelah pembahasan Alkitabiah ini kita memasuki pembahasan yang kedua yang akan menggelitik pikiran saudara tentang population besar dan bangkitnya apa itu. Ini loh. Nah ini. Ya.
luar biasa itu nanti. Ya. Sudah jam 9. Tapi minggu depan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ditutup, siapa mau nutup? Mau doa? Cik Ika sudah di sini? Ya, Udah di Amerika? belum. Oh, mau doa penutup? Masih di Surabaya. Oh, Surabaya ya, berarti pagi Iya. di sana ya. kok Yongki kan udah di sini. Sudah ya. Oh, Saya nanti nyusul. oke. Doa penutup, Cik. Oke. Yuk kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengetahuan pendalaman Alkitab mengenai wahyu.